Sisi Xiao Tian, si gendut dan Su Yan. Jutaan Demon Kong tipe api menyerang mereka dan si gendut bersama roh Huanran di sisinya, menghadapi para Demon Kong dengan mudah. Sedangkan Xiao Tian dan Su Yan masih berdiri jauh di belakang si gendut, dan belum melakukan gerakan apapun. Huanran dalam mode cantiknya, hingga tak ada yang takut akan rupanya, meski dia roh, semua yang melihatnya akan terpesona oleh kecantikannya. Su Yan tak percaya dengan apa yang telah dia lihat dan hanya bengong melihat si gendut, bertempur dengan para Demon Kong dengan bantuan roh yang cantik bagaikan seorang dewi. Untuk melemahkan pertahanan para Demon Kong, Huanran merubah warna kukunya menjadi hitam. Kuku itu terus memanjang dan meruncing. Dia melemparkan kukunya seperti sebuah senapan. Setiap kukunya terlepas, kukunya akan tumbuh lagi dan lagi. Dia melempar kukunya ke arah para Demon Kong. Meski dalam bentuk roh, kuku Huanran memang hanyalah terbuat dari roh, seharusnya tak bisa melukai luka fisik. Akan tetapi, serangannya tak sesederhana itu. Kuku yang dia lempar mengendalikan udara di sekitarnya, hingga bisa membuat seseorang terluka oleh udara yang melapisi kukunya itu. Selain itu ada kelebihan lain dari kuku itu, karena terbuat dari roh, otomatis bisa menembus tubuh Demon Kong yang kerasnya minta ampun. Hal itu memudahkan Huanran, karena kuku yang dia lempar bisa meracuni roh di dalam tubuh yang dia lewati. Itu juga yang membuatnya bisa membunuh para manusia. Ketika Xiao Tian dan teman-temannya sedang dikepung orang suruhan Jenderal Xiao Feiji dulu. Whoosh! Shat shat shat! Klep klep klep! Semua kuku yang tembus ke dalam tubuh, akan langsung menghilang saat menyentuh roh para Demon Kong. Di saat roh mereka teracuni, pertahanan mereka pun melemah. Saat itulah si gendut mempunyai kesempatan menebas para Demon Kong. Sreak! Sreak! Satu persatu Demon Kong berhasil mereka tebas. Tak ada satupun Demon Kong yang bisa melewatinya. Xiao Tian tak ikut maju, karena dia ingin mencari para iblis yang bersembunyi. Dengan bantuan teknik penglihatan iblis, dia bisa menemukan salah satu summoner yang bersembunyi. Dia berada jauh di belakang para Demon Kong tipe listrik. Mengetahui hal itu mau tak mau dia harus menerobos melewati jutaan Demon Kong tipe api di depannya, dan melewati jutaan Demon Kong tipe tanah yang belum melakukan gerakan sama sekali. Setelah mengetahui lokasi targetnya, Xiao Tian melirik ke arah Su Yan dan berkata, "Bantulah si gendut, aku akan pergi menerobos hingga Demon Kong tipe listrik." Ketua, apa kau bercanda? Kalau kau ke sana, mungkin para Demon Kong yang diam itu akan ikut bergabung. Melawan jutaan Demon Kong saja sudah sangat sulit, jika mereka ikut bergerak, kita akan mati. Ucap Su Yan. Sang summoner bersembunyi di antara jutaan Demon Kong tipe listrik, oleh karena itu jika ingin peperangan ini cepat berakhir, mau tidak mau kita harus mengambil resiko ini. Sambung Xiao Tian. Baiklah, berhati-hatilah. Ucap Su Yan. Tentu saja. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian menerobos ke arah jutaan Demon Kong tipe api dengan bermodalkan pedang. Dia mengambil pedangnya dari cincin ruang miliknya. Dengan pedang itu Xiao Tian menebas para Demon Kong tipe api yang menghalanginya. Meski serangan normalnya hanya sebatas master petarung bintang 10, selama dia memegang pedang, kerusakan yang dia hasilkan jauh di atas itu. Keahlian berpedangnya kali ini sudah mencapai tingkat Sword Knight bintang 8. Kini dia bisa mempertajam dan memperkuat serangan dari pedang yang dia pegang. Teknik yang dia melapisi pedang itu dengan kekuatan Qi, kini pedangnya dilapisi oleh aura Qi merah menyala. Aura Qi itu disebut sebagai aura pedang. Warna dari aura pedang bisa berubah sesuai tingkatan penggunanya, berdasarkan dari yang terlemah hingga yang terkuat. Urutannya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, putih, dan yang terkuat adalah hitam. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang pedang, maka semakin kuat aura pedang dan serangan yang dihasilkan.
Syarat memiliki aura pedang adalah memahami ilmu pedang hingga ke tahap Sword Knight, oleh karena itu Xiao Tian bisa memiliki aura pedang. Meski aura merah merupakan aura terlemah, bukan berarti serangan yang dihasilkan akan lemah. Aura pedang merupakan hal yang masih asing di mata para manusia awam, hanya para ahli pedang yang memahami seberapa hebat aura pedang itu. Kehebatan aura pedang adalah dapat meningkatkan ketajaman dari sebuah pedang, hingga membuat serangannya melebihi ekspektasi semua orang. Aura pedang yang terlemah saja bisa menghabisi para jenderal petarung, dan itu tak membutuhkan banyak tenaga. Syarat mutlak teknik ini yaitu harus menggunakan pedang, tak bisa digantikan senjata lain. Dengan pemahaman Xiao Tian kali ini, dia bisa menebas para Demon Kong yang memiliki pertahanan setingkat jenderal petarung bintang 8. Sreak, sreak. Xiao Tian menebas semua Demon Kong yang menghalanginya. Roar. Para Demon Kong menyemburkan bola api ke arah Xiao Tian. Xiao Tian mengaktifkan teknik tempurung naga hingga ke tahap 10. Kini pertahanannya setara dengan Jenderal Petarung Bintang 1. Dia melakukan ini untuk menahan serangan bola api para Demon Kong. Duar duar duar. Melihat jutaan bola api meledak tepat mengenai Xiao Tian, Su Yan dan si gendut berteriak. Ketua, Guru. Asap dari ledakan mulai menghilang. Su Yan dan si gendut dikejutkan oleh penampilan Xiao Tian. Karena Xiao Tian tak terluka sedikit pun, tubuhnya dilapisi semacam lapisan pelindung, dan pelindung itu bahkan melindungi pakaiannya hingga tak terbakar ketika terkena ledakan. Syukurlah api mereka masih merah, pertahanan mereka kuat, tapi serangan apinya masih lemah. Aku beruntung, pikir Xiao Tian. Wah, ketua benar-benar hebat, ucap Su Yan. Saat sedang memperhatikan Xiao Tian, salah satu Demon Kong menyemburkan bola apinya ke arah Su Yan. Wos! Su Yan, awas, ada bola api menuju ke arahmu. Teriak si gendut yang masih sibuk menebas para Demon Kong di sekitarnya. Su Yan menghindari bola api itu karena diberitahu si gendut. Duar. Wah, hampir saja aku jadi daging panggang, ucap Su Yan. Cepatlah bantu aku menghabisi para Demon Kong, jumlah mereka terus bertambah. Jangan biarkan mereka lolos hingga memasuki kerajaan, jika tidak para penduduk akan dalam bahaya. Teriak si gendut. Awalnya Su Yan hanya berniat mencari aman, dan membiarkan teman-temannya membasmi para iblis. Tapi setelah mendengar ucapan si gendut, dia pun mulai memberanikan diri. Benar juga, di dalam kerajaan ada banyak penduduk. Kenapa aku melupakan semua itu? Bukan hanya itu, di sana juga ada istriku yang harus kujaga, pikir Su Yan sambil mengepalkan kedua tangannya. Su Yan sangat membenci dirinya yang lemah. Dia hanya bisa menjadi beban semua teman-temannya. Lawannya kali ini memang di luar kemampuannya. Semua orang pun tahu akan hal itu. Oleh karena itu mereka tak memaksanya membunuh para Demon Kong. Sekua orang hanya menyuruh Su Yan menahan para Demon Kong agar tak menerobos ke dalam gerbang. Menyedihkan? Aku benar-benar menyedihkan. Kenapa aku lupa tujuanku berdiri di sini? Masa bodoh dengan kemampuanku? Aku hanya harus berusaha melindungi istri dan calon anakku, Liang Su dan calon anakku. Doakan aku agar bisa pulang dengan selamat, pikir Su Yan. Bersiaplah kau Demon Kong, Su Yan sang pahlawan akan menghabisimu. Hiat, ucap Su Yan sambil mengarahkan pukulannya ke arah Demon Kong di sekitarnya. Buk! Aduh, tanganku sakit sekali, teriak Su Yan. Su Yan tak berhasil melukai Demon Kong di depannya, dia malah kesakitan saat memukul tubuh keras para Demon Kong. Para Demon Kong memukulnya dengan begitu keras hingga terpental jauh. Duak, buk, buk, buk. Setelah berhasil memukul Su Yan, para Demon Kong menyemburkan bola api ke arah Su Yan yang masih terpental menghantam tanah beberapa kali. Duar. Su Yan terkena serangan bola api jutaan Demon Kong. Tubuhnya terpental hingga menabrak tembok pembatas kerajaan. Duak, kretak, beruak. Tembok yang dia hantam retak perlahan-lahan, hingga akhirnya hancur berantakan.
Tubuh Suyan pun tertimbun oleh reruntuhan tembok, hanya setengah badannya yang tak tertimbun reruntuhan itu. Suyan! Teriak si gendut yang merasa khawatir. Ratusan Demon Kong yang berhasil melewati si gendut menerobos mendekati reruntuhan yang diciptakan oleh tubuh Suyan. Kaibo dan Jingmi masih sibuk mengurus lawan di sekitarnya, sedangkan Jenderal Feng Long dan putrinya masih sibuk mengurusi Demon Kong yang berada di sekitar mereka. Begitu pula si gendut, dia tak bisa pergi membantu Suyan. Apakah aku akan mati? Pikir Suyan. Di saat si gendut mulai khawatir, terjadi perubahan di kepala para Demon Kong tipe api. Kepala polos mereka mulai muncul dua tanduk seperti tanduk domba. Si gendut dan Huan Ran tak memperhatikan itu, begitu pula Xiao Tian yang sedang berusaha menerobos jutaan Demon Kong tipe api. Sun Long adalah seorang kaisar iblis, tentu saja dia tahu akan apa yang telah terjadi, dia langsung memperingati Xiao Tian. Cepat lewati para Demon Kong. Kau harus membunuh summoner secepatnya, jika tidak, kita akan semakin kesulitan. Ucap Sun Long dengan nada panik lewat telepati. Ada apa? Kenapa kau terdengar panik? Tanya Xiao Tian. Apa yang membuat Sun Long panik? Apakah Suyan akan baik-baik saja? 4. Memulai pembasmian iblis. Alam pikiran Xiao Tian. Duar. Duar. Sun Long dan Dewa Petir saling melontarkan serangan mereka, dan keduanya tak terluka sama sekali. Mereka berdua benar-benar seimbang dari segi pertahanan dan kekuatan. Hosh hosh hosh, nafas terengah-engah, boleh juga kau. Ucap Dewa Petir. Makanya jangan pernah meremehkan seorang kaisar iblis. Ucap Sun Long. Kaisar iblis dari mananya? Bentukmu saja masih seperti hewan. Iblis tingkat tinggi harusnya memiliki kekuatan dan rupa seperti para siluman. Mereka punya bentuk yang hampir mirip seperti manusia, bahkan ada yang benar-benar persis seperti manusia. Ucap Dewa Petir. Aku menjadi seperti ini karena suatu alasan. Bentak Sun Long. Huo? Apa alasanmu? Aku ingin dengar. Ucap Dewa Petir. Sayangnya aku tak akan menceritakannya padamu. Bentak Sun Long. Benar-benar keras kepala. Teriak Dewa Petir. Dewa Petir terbang mendekati kepala Sun Long. Sun Long menyemburkan bola api ke arah Dewa Petir. Dewa Petir menepis bola api itu dengan tangan kanannya. Duar, bola api itu meledak di udara. Dewa Petir melemparkan bola petir ke arah kepala Sun Long, tapi Sun Long meniup bola petir itu kembali ke arah Dewa Petir. Duar, bola petir itu ditangkis Dewa Petir hingga meledak di udara. Karena merasa tak bisa melukai Dewa Petir dengan apinya, Sun Long menggunakan kepala kerasnya untuk menghantam Dewa Petir. Dewa Petir menghadapi sundulan kepala Sun Long dengan pukulan yang kuat. 2. Benturan dari pukulan dan sundulan kepala Sun Long terdengar begitu keras, hingga mengakibatkan gelombang angin yang begitu dahsyat. Xiao Tian terpental karena gelombang itu, Sun Long dan Dewa Petir terpental mundur karena serangan mereka sama kuatnya. Dasar dewa keras kepala, bisakah kau mengalah saja? Ucap Sun Long. Aku tak akan menyerah pada iblis sepertimu, meski ukuranmu jauh lebih besar dariku, sadarlah kekuatan seorang dewa jauh lebih kuat dari para iblis. Sambung Dewa Petir. Sayangnya kau hanyalah roh dewa sekarang, tanpa sebuah fisik kekuatanmu tak sesuai ekspektasimu. Ucap Sun Long. Kau juga hanyalah roh sekarang, bukan seorang kaisar iblis, jadi sadarlah akan posisimu. Bentak Dewa Petir. Woi, bisakah kalian berhenti bertarung? Teriak Xiao Tian. Terkreat-kreat. Xiao Tian tersetrum oleh lingkaran listrik yang telah mengikatnya. Hei Dewa Petir, bukankah kau terlalu berlebihan? Dia bahkan tidak boleh berbicara. Tanya Sun Long. Karena bergerak saat tersetrum lingkaran listrik, Xiao Tian terkena efek ikatan Sun Long, dia terbakar oleh ledakan api. Duar. Bus. Panas-panas. Ucap Xiao Tian karena kepanasan. Aduh sial, aku malah bicara lagi.
pikir Xiao Tian. Kreat-kreat, Xiao Tian tersetrum listrik karena berbicara. Sepertinya kau juga keterlaluan, dia bahkan tak boleh bergerak, setidaknya aku memberi kelonggaran. Sambung Dewa Petir. Dia cukup tersiksa, kita sudahi saja pertengkaran kita. Ucap Sun Long. Baiklah, ide bagus Iblis Kadal. Ucap Dewa Petir. Apa kau bilang? Tanya Sun Long. Ya Tuhan, apa mereka akan bertengkar lagi? Pikir Xiao Tian. Tak lama kemudian di alam pikiran tiba-tiba terasa guncangan dahsyat. Dewa Petir dan Sun Long langsung terbang agar tak merasakan guncangan, sedangkan Xiao Tian tak sengaja bergerak dan berteriak akibat terkena guncangan itu. Dia terus tersetrum dan terbakar oleh jurus Dewa Petir dan Sun Long yang masih mengikatnya. Dia merasa semakin tersiksa karena kedua orang yang dia percaya malah mengobrol. Guncangan apa ya ini? Tanya Sun Long. Sepertinya tubuh Xiao Tian telah diserang. Jawab Dewa Petir. Woi, berhenti mengobrol dan lepaskan ikatan ini. Apa kalian ingin menghancurkan rohku? Bentak Xiao Tian lewat telepati. Waduh, maaf aku lupa. Sambung Sun Long. Cepat lepaskan jurusmu itu. Ucap Dewa Petir. Kampret, kau juga mengikatku dengan jurusmu. Cepat lepaskan jurus kalian. Bentak Xiao Tian lewat telepati. Dewa Petir dan Sun Long melepaskan teknik mereka dari tubuh Xiao Tian. Aduh, kenapa aku harus dikelilingi orang-orang konyol ini? Pikir Xiao Tian. Apa kau baik-baik saja? Tanya Dewa Petir. Aku akan baik-baik saja setelah aku memukulmu. Ucap Xiao Tian. 2. Karena sangat kesal Xiao Tian memukul Dewa Petir sekuat tenaga, dia berhasil memukul Dewa Petir karena kini dia dalam bentuk roh, dan rohnya tak hancur karena dilindungi oleh Kaisar Langit. Xiao Tian memiliki izin untuk melihat dewa, tentu saja rohnya juga memiliki izin untuk menyentuh roh dewa. Karena berhasil memukul Dewa Petir, Xiao Tian merasa lega. Kekesalannya selama ini terlampiaskan, sedangkan Dewa Petir yang sedang tak waspada, merasakan sakit karena dipukul Xiao Tian sekeras tenaga. Kenapa kau memukulku? Teriak Dewa Petir. Karena kau telah menyiksaku dengan jurusmu tadi. Bentak Xiao Tian. Oi, jangan pada ribut, tubuh Xiao Tian sedang diserang loh, kalau dia mati bisa bahaya. Sambung Sun Long. Itu semua kan gara-gara kamu. Bentak Dewa Petir dan Xiao Tian. Kenapa malah aku yang disalahkan? Tanya Sun Long. Kan kau yang membawa rohku kemari. Bentak Xiao Tian. Benar juga ya. Sambung Sun Long. Akhirnya kau menyadari kesalahanmu. Sambung Dewa Petir. Kau juga salah, Dewa Sialan. Kau mengajaknya berkelahi di waktu yang tidak tepat. Hentikan perdebatannya dan kembalikan kesadaranku. Bentak Xiao Tian. Iya cerewet amat sih. Sambung Sun Long. Sun Long mengembalikan kesadaran Xiao Tian. Hei Iblis Kadal, kenapa kau menyadarkannya begitu saja? Harusnya kau menyentuhnya dulu untuk membagi ilmumu. Dia perlu bantuan matamu untuk melacak keberadaan iblis yang bersembunyi. Ucap Dewa Petir. Kenapa kau tak bilang dari tadi? Bentak Sun Long. Alam nyata. Duar. Ketua sadarlah. Ucap Suyan sambil mengguncang-guncang tubuh Xiao Tian. Kenapa kau diam saja dari tadi? Apakah kau terkena ilusi iblis? Ucap Suyan. Bangunlah ketua. Teriak Suyan di telinga Xiao Tian. Plak. Jangan berteriak di telingaku. Bentak Xiao Tian. Syukurlah kau bangun, kupikir kau sudah tiada, tapi tamparanmu terlalu menyakitkan ketua. Bentak Suyan. Apa yang terjadi ketika aku tak sadarkan diri? Tanya Xiao Tian. Kau dipukul di Menkong tipe api hingga terpental begitu jauh, kami menolongmu dan membiarkan Jenderal Feng Long mengurus sisanya. Jawab Suyan. Kami. Kau dan siapa? Tanya Xiao Tian. Aku dan si gendut bertugas menghalangi para di Menkong, dan aku bertugas menyadarkanmu. Jawab Suyan.
Begitu ya, maafkan aku. Aku sudah merepotkan kalian, aku akan mulai mengamuk sekarang. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian berdiri dan membuat bola api merah yang begitu besar, dia berlari mendekati si gendut yang telah terpojok oleh jutaan Demon Kong tipe api. Bola api yang begitu besar, itu sebesar ukuran manusia dewasa, seperti yang diharapkan dari ketua. Ucap Suyan. Saat Xiao Tian hampir melempar bola apinya, dia ditarik oleh Sun Long ke alam pikiran, akibatnya dia berhenti di waktu yang tidak tepat, lemparannya meleset hingga mengenai si gendut. Duar. Alam pikiran Xiao Tian. Sun Long. Apa maksudmu menarikku kembali kemari? Teriak Xiao Tian. Maaf, aku lupa memberikan mata penglihatan iblisku, penglihatan itu sangat penting untuk mengalahkan iblis yang bersembunyi. Ucap Sun Long. Setidaknya lihat situasi dasar iblis kadal. Bentak Xiao Tian. Hei, aku itu naga, panggil aku Kaisar Naga Sun Long. Sambung Sun Long. Kau membuat nyawa orang terancam tahu. Untung aku sedang memakai api merah, kalau aku memakai api biru, si gendut bisa menjadi abu. Bentak Xiao Tian. Iya maaf, aku kan buru-buru. Ucap Sun Long. Karena kalau kau memaksa melempar ke arah para Demon Kong tipe api, kau malah akan mendekati mautmu. Sambung Sun Long. Apa maksudmu? Tanya Xiao Tian. Mereka sekarang sudah berevolusi, kalau kau membakar api dengan api, apa yang akan terjadi? Ucap Sun Long. Mereka kan memiliki tubuh fisik, punya elemen api, bukan berarti tubuhnya juga terbuat dari api. Kemarin saja aku membunuh Jenderal Iblis tipe api, dengan bola api dari naga hitam. Sambung Xiao Tian. Asal kau tahu saja, Demon Kong kali ini bukan hanya ukuran saja yang berbeda, masing-masing dari mereka sekuat Jenderal Petarung. Sejak tadi selain Demon Kong di sekitar Jingmi dan Kaibo, tak ada satupun Demon Kong yang mati. Kaibo dan Jingmi sudah memiliki kekuatan yang bisa membunuh para Jenderal Petarung, sedangkan yang lainnya kewalahan. Situasi kali ini lebih buruk dari kemarin. Satu-satunya cara menyelesaikan situasi ini adalah mengalahkan sang summoner. Ucap Sun Long. Baiklah, aku paham akan alasanmu, sekarang cepat selesaikan urusanmu, dan kembalikan aku ke alam nyata. Ucap Xiao Tian. Xiao Tian telah diberi kemampuan melacak iblis oleh Sun Long. Kemampuan ini seperti kemampuan telepati yang ditransfer Sun Long, kemampuan yang akan menyerap energi dari Sun Long secara langsung, bukan kemampuan yang bisa dipakai Xiao Tian seenaknya. Oleh karena itu Sun Long tak memberikannya sejak dulu, dan itu juga yang membuat kemampuan ini tak tertulis di dalam status skill. Untuk membuka status telepati dan penglihatan iblis, Xiao Tian harus menjadikan Sun Long roh beladiri tingkat 15, setiap 5 tingkatan Xiao Tian akan mendapat skill baru, tingkat 5 membuat dia memiliki Demon Eater, tingkat 10 memanipulasi pikiran termasuk telepati dan memblokir pembacaan pikiran, tingkat 15 penglihatan iblis. Tapi karena kondisi yang mendesak, Sun Long terpaksa memberikan skill itu sebelum tiba waktunya, dan merelakan kekuatannya diserap terus ketika Xiao Tian memakai teknik itu. Alasan dia memberi teknik manipulasi pikiran, karena takut rahasianya diketahui oleh Dewa Petir ketika Xiao Tian berpikir. Sayangnya rahasia bahwa dia adalah roh Kaisar Iblis ketahuan juga oleh Dewa Petir karena roh beladirinya bisa naik tingkat. Dan alasan kali ini, dia tak ingin Xiao Tian mati. Jika Xiao Tian mati dia juga mati. Mengalahkan iblis bersembunyi sangatlah penting, oleh karena itu dia terpaksa memberikan tekniknya sebelum skill aslinya terbuka. Alam nyata. Xiao Tian telah kembali ke alam nyata, dia langsung melirik ke arah si gendut yang terkena lemparan bola apinya. Woi, kenapa kau malah melempar ke arah mas endutku? Teriak Huanran. Bola api Xiao Tian telah ditahan oleh roh Huanran, jika tidak si gendut pasti sudah terluka, sedangkan Su Yan terkejut melihat hal itu, bukan karena takut melihat hantu, tapi kaget karena ada roh secantik Huanran yang melindungi si gendut.
Huan Ran menampakkan wujudnya karena harus menahan bola api itu, makanya Su Yan bisa melihatnya ketika melindungi si gendut. Maafkan aku tak sengaja. Ucap Xiao Tian. Lain kali hati-hati. Aku sedang kesal kali ini, karena sudah terlanjur terlihat. Aku boleh ikut mengamukkan, Mas Endut? Tanya Huan Ran. Apa boleh buat? Baiklah, ayo kita basmi para iblis ini. Ucap si gendut. Ucap Huan Ran. Mataku tak bisa mempercayai ini, kenapa seorang dewi melindungi si gendut, ini pasti mimpi. Ucap Su Yan. Dengan bantuan Huan Ran, beban si gendut semakin berkurang, Huan Ran melemahkan pertahanan para Demon Kong, dan si gendut menebas para Demon Kong saat melemah, tapi ini tak akan bertahan lama, karena Demon Kong tipe tanah dan tipe listrik belum maju.